bincang-bincang dengan dua teman baik saya. Mereka adalah pengusaha di Surabaya dan perkenalkan nama saya Juliana Saputra. Saya seorang fashion designer dan mantan pemilik butik di salah satu mall terbesar di Surabaya. Bu Linda, cerita sedikit nih apa latar belakangnya. Ya, perkenalkan saya Linda Ogo Susanto. Saya pengusaha tarpaulin sejak 15 tahun yang lalu. Oke, kalau Nah, Bu Hana? Oke, saya Hana Anita. Saya pengusaha food and beverage terbesar di pusat perdagangan Jawa Timur. Oke, nah teman-teman ini adalah tayangan perdana saya di YouTube channel saya. Anda boleh subscribe Juliana Saputra dan Instagram saya Juliana Saputra. Nah, saya mau ngobrol nih seputar kondisi dan situasi yang kita hadapi saat ini ya, teman-teman ya. Bu Linda dan Bu Hana ini adalah narasumber kita hari ini dan Bu Linda nih, boleh nanya nih pertanyaan pertama nih. Bu Linda ini kan pengusaha ya, pengusaha tarpaulin sudah bergerak di bidangnya selama 15 tahun nih. Nah, apa sih sebetulnya arti WFH buat Bu Linda? Bukan arti yang sebenarnya WFH-nya, tapi manfaatnya nih buat Bu Linda apa nih WFH? kalau saya melihat arti WFH di sini, Bu Juliana, WFH ini sangat diperlukan sekali, Bu Juliana, karena semakin lama semakin yang namanya PSBB diteruskan, yang hingga saat ini di Surabaya sudah diadakan PSBB yang kedua. Nah, kita tidak tahu nanti ke depannya masih ada PSBB berikutnya lagi atau tidak, Bu Juliana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saat ini anak-anak sekolah itu juga sudah melalui dari rumah terus, melalui online. Entah sampai kapan online ini akan diadakan oleh sekolah-sekolah, dan keputusan sampai kapan oleh Menteri Pendidikan kita juga tidak tahu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bu Juliana, saya lihat 2 tahun yang lalu pemerintah kita sudah mewacanakan bahwa beliau-beliau ini akan memangkas biaya operasional pemerintahan, Bu Juliana. Maka menurut saya WFH ini sangat dibutuhkan sekali ya, dan kita harus melakukan WFH ini secara sengaja maupun tidak sengaja, Bu Juliana. Itu menurut saya. Nah, efeknya apa nih sama bisnisnya Bu Linda? Kan Bu Linda ini pengusaha tarpaulin ya. Nah, efeknya WFH ini atau apa yang dilakukan di tempat usahanya Bu Linda untuk memenuhi kebutuhan WFH ini? Untuk melaksanakan WFH yang disarankan oleh pemerintah. Kalau efek untuk usaha saya, Bu Juliana, ya memang saat ini yang paling dirasakan Kita itu pada ngobrol relax, waktu Bu. yang Ini kita ngobrolnya relax santai nih, Bu Linda. Santai aja. Iya, iya. Kalau menurut saya, Bu Juliana, efek yang saya dapatkan itu, yang paling dirasakan itu yang pertama. Yang pertama, pada waktu COVID pertama itu sangat terasa sekali, dan WFH ini yang mana saya belum terbiasa untuk WFH dan terkejut akan ada situasi seperti ini, Bu Juliana. Jadi terus terang untuk WFH ini belum saya lakukan untuk perusahaan saya ini, tapi kedepannya pasti saya lakukan, Bu Juliana. Oke, gitu. berarti menuju ke WFH ya. Nah, ini betul sekali. Ini saya pertanyaan kedua pertanyaannya sama saya ajukan ke Bu Hana nih. Apa arti WFH buat Bu Hana? Kita nyantai aja, kita ngobrol santai. Bukan arti yang sebenarnya tapi manfaat nih buat Bu Hana. Ya, kalau menurut saya arti WFH itu bagaimana kita bisa meremot akan usaha aktivitas kita sehari-hari. Kalau saya kan sebagai pengusaha pemilik toko ya, Bu Juliana. Nah, di sini saya tiap hari itu kan ketemu dengan pelanggan, masuk dalam toko. Itu saya mau meremot dari usaha yang konvensional itu, saya mau pindahkan ke rumah. Begitu, Bu. Dan saya sampai manfaatnya WFH ini pun berguna banget, karena saya sudah tidak akan terpapar virus dan juga menghindari para
Kalau misalnya kita kan nggak tahu kalau OTG itu ya. Betul, setuju. Kita nggak tahu mereka mereka pembawa virus atau mereka orang penderita ya, betul ya. Nah, Iya, kita betul. harus lebih rileks nih, Bu Linda sepertinya tegang nih dan Bu Ana tegang nih. Kita rileks aja nih. Kita ngobrol nih. Kita ngobrol sekarang saya tanya ke Bu Ana dulu deh. Menurut Bu Hana nih, apakah WFH itu sesuatu yang baru? Ya, kalau saya jujur bilang sesuatu hal yang baru. Karena saya pengusaha yang konvensional langsung bertatap muka dengan para pelanggan saya. Okay. Ya, jadi mau nggak mau saya harus menerima hal yang baru ini. Dan saya beradaptasi dengan hal yang baru ini, Bu Jun. Oke, kalau saya nih ya, kalau saya sejauh ini saya tahunya WFH itu udah sangat lama ya. Kalau di luar negeri seperti di Amerika itu sudah sejak lebih dari 15 tahun yang lalu, karena saya punya seorang teman dekat ya di Amerika. Dia itu saya tanya nih sejak 15 tahun yang lalu kira-kira, saya nanya, kok kamu sekarang nggak pernah ngantor? Terus dia bilang, bos saya itu udah pindah balik ke Korea, ke negara asal. Nah, kantornya tuh sekarang pindah di rumah. Itu 15 tahun yang lalu. Itu 15 tahun yang lalu. Nah, kalau menurut Bu Linda nih, apakah WFH itu sesuatu yang baru nih buat Bu Linda? Baru sekali, Bu Jo. Bagi kita, saya rasa bagi bangsa Indonesia ini WFH ini benar-benar baru sekali, Bu Jo. Kalau bilangnya jangan bilang bangsa Indonesia, Bu. Kalau Bu Linda itu berarti buat Bu Linda sendiri loh. Karena buat orang lain nggak dong, betul ya? Ya, terutama ya? saya lah. Baru sekali, amat sangat baru sekali, Bu Jo. Oke, karena kan gini ya, saya percaya di mata pengusaha-pengusaha yang lain di Indonesia atau di Surabaya, sebagian besar itu pasti mengatakan WFH itu adalah sesuatu yang baru, betul ya? Betul. Nah, sekarang kita tuh pengen tahu nih, Bu Linda, sejauh apa Anda berusaha mempelajari hal-hal yang berkaitan sama WFH? Sejauh apa Bu Linda mempelajari segala sesuatu yang berkaitan sama WFH? Yang saya pelajari yang berkaitan dengan WFH ini, nantinya itu saya harus menggunakan... Sejauh ini apa yang sudah Bu Linda pelajari? Sejauh ini yang sudah saya pelajari bahwa saya melakukan segala sesuatu secara online, Bu Juliana. Iya. Jadi saya mulai... Contohnya apa nih kalau segala sesuatu mulai online ya? Apa nih contohnya? Iya, betul. Contohnya Bu Juliana, sebisa mungkin saya melakukan promosi mengenai barang dan juga saya bertatap muka dengan pelanggan atau dengan anak buah saya. Ini saya mulai mempelajari secara online, Bu Juliana. Begitu. Oke, melatih teman-teman relasi atau partner kerja untuk bekerja secara online. Nah, kalau dengan Bu Hana nih, sejauh ini apa yang sudah diusahakan Bu Hana untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan WFH nih? Ya, baik. Kalau saya kan seorang pedagang yang istilahnya pedagang tradisional ini. Oke, nggak cocok sama wajahnya loh. Wajahnya modern tapi usahanya tradisional ini kayaknya. Betul ya Bu Linda ya? Wajahnya modern nih, tapi usahanya tradisional nih. Ya, menurut saya sih masih tradisional karena saya belum bekerja dengan sistem. Okay. Jadi saya mau belajarin, saya browser bagaimana penjualan online. Okay. Dan juga saya browser, saya lihat di Instagram, dan stalker juga di Facebook, di media sosial pokoknya muncul. Dan saya, kalau misalnya ada webinar, saya pun partisipasi ikut di dalam webinar itu. Iya, sudah jadi eranya ya. Nah, sampai hari ini nih, berapa banyak webinar yang dihadiri Bu Linda nih? Berapa banyak webinar? Berapa banyak webinar ya? 10? 100? Ya pasti 10 lebih, Bu Jul. 10 lebih ya? Ya pasti 10 lebih. Webinar kalau tentang 100 apa itu? Webinar tentang apa, Bu Linda? Webinar tentang video email, Bu Jul. Webinar tentang video email? Okay. Betul, yang mana itu adalah salah satu cara saya untuk memasarkan barang saya. Ya, menurut gini, menurut Bu Linda nih, apakah webinar itu efektif? Efektif sekali, Bu Jul. Efektif sekali, karena dari sana saya banyak mempelajari bagaimana cara produk itu digunakan juga. Begitu, Bu Jul. Oke, kalau Bu Hana nih, berapa banyak webinar yang dihadiri? 10? 100 nih?
lebih dari 10, Bu Jul. Lebih dari 10. Selama jangka Iya. waktu berapa lama itu 10 itu? Sejak mengetahui ada informasi tentang webinar atau dari pertama kali ngerti WFH, Bu Hana itu rajin ikut webinar nih? Iya, dari pertama kali dicanangkan WFH, Bu Jul. Oke. Berarti udah lama banget loh. Kita dicanangkan WFH itu kan sejak pandemik dikibarkan ya di Indonesia, diumumkan secara nasional bahwa kita ada di kondisi pandemik COVID yang berkepanjangan sejak bulan Maret nih. Sejak bulan Maret berarti sampai hari ini, bulan depan udah ulang tahun, 2 bulan lagi nih ulang tahun nih pandemiknya ya, betul ya? Iya, betul. Ini buat Bu Hana nih. Jika seluruh dunia nih mengarah ke WFH, karir apa yang Bu Hana paling inginkan? Ketika dunia ini mengarah ke WFH ya, semua orang itu beralih ke WFH, mungkin 80-90% orang ke WFH. Dunia mengarah ke sana, karir apa yang Bu Hana paling inginkan? Kalau saya mau sebuah karir di network marketing. Wah, kenapa kok pilihannya network marketing? Karena di era kedepannya ini, itu semua serba ekonomi sharing. I see. Serba ekonomi sharing. Menarik ini, makin menarik kita diskusinya. Oke. Semua mengarah ke ekonomi sharing ya. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh nih, ke poin paling utama, Bu Linda nih sekarang saya nanya. Jika seluruh dunia mengarah ke WFH, karir apa yang paling Bu Linda inginkan? Karir apa yang paling saya inginkan? Ya, saya bilang sih seperti Bu Hana juga ya. Kalau Bu Linda ngomong ya seperti, berarti biasa-biasa aja dong ya, bukan karir impian nih. Karir yang pasti karir impian, Bu Jul. Karir impian apa nih? Pasti karir impian. Ya, sebagai networker itu juga. Sebagai networker itu karena menurut saya dengan namanya networker dan juga sekarang ini sudah masanya digital dan masa internet, Bu Jul. Itu sangat berpengaruh sekali. Padahal itu berbeda jauh ya. Wah, dunianya Bu Linda itu kan usaha terpal ya. Tapi mau beralih ke dunia digital. Ini kaitannya gimana nih? Kaitannya tuh maksud saya tuh begini. Kenapa kok Bu Linda mau menyentuh karir digital? Karena saya sudah melihat karena keadaan, keterpaksaan atau karena keinginan? Yang pasti keinginan yang pertama, Bu Jul. Keinginan. Pertama itu keinginan. Oke, kalau keinginan nih, satu pertanyaan terakhir. Siapa panutannya Bu Linda nih kalau melihat karir di dunia digital? Siapa panutannya? Panutan saya yang saat ini adalah Pak Marcel Halim. Oke, apakah beliau itu berada di dunia digital atau seperti apa? Kalau saya tuh melihat dunia digital itu, contoh, saya melihat yang namanya Elon Musk, saya melihat yang namanya Bill Gates terus berkarya kan, terus saya melihat Apple. Nah, kalau Bu Linda itu boleh saya tahu nggak nih, role modelnya itu seperti apa bidangnya? Betul, Pak Marcel Halim ini, beliau ini memang sudah menekuni networker itu sudah cukup lama. Networker ya, bukan digital ya? Networker sebagai networker dulu, yang pastinya. Dan makin ke sini terus itu beliau juga menggeluti yang digitalnya, Bu Juliana. Dan dari sana di digitalnya itu saya juga stalking kan mengenai Pak Marcel Halim di mana untuk sepak terjang beliau dan bagaimana berhasilnya beliau, mengapa beliau bisa sampai berhasil. Itu semua saya pelajari, Bu Juliana. Dan saya merasa bahwa Pak Marcel Halim ini orang yang gigih dan juga dalam menjalani yang pertamanya beliau sebagai networker, akhirnya beliau terjun ke digital, yang mana juga sebagai networker juga, tapi di digital. Jadi saya stalking semua itu, dan saya acungi jempol buat beliau. Oke, kalau Bu Hana nih, role modelnya siapa, panutannya di dunia networking atau tadi yang Bu Hana sebut sebagai dunia digital? Kalau saya role modelnya adalah Bu Juliana Yasaputra. Waduh, saya belum masuk sebagai pengusaha sukses di dunia digital nih, Bu Hana. Role modelnya harus yang luas nih, jangan di antara kita, maksud saya. Jadi kan kita tuh mencari sebuah inspirasi. Kalau saya, inspirasi saya itu Elon Musk. Jadi apa yang saya lakukan, saya mempelajari benar-benar asal muasalnya Elon Musk, mulai dari autobiografi ya, sejarahnya dia
dari kecil, terus apa yang dia lakukan, saya mencari tahu kayak seberapa jauh dia melakukan terobosan di Teslanya, seberapa jauh dia melakukan terobosan di SpaceX-nya, dan sepak terjangnya, bahkan apa yang akan dilakukan dia untuk membuat dia jadi penguasa di dunia teknologi ya. Nah, itu Betul. harus luas. Jadi kalau kita punya inspirasi kan kita pengen nih ke seperti orang itu. Kita lihat kesuksesannya, kita lihat sejarah hidupnya, dan segala sisi itu kan menginspirasi ya. Nah, coba nih Bu Ana, cari yang lain nih. Siapa nih? Kalau saya cadangan yang lain ya maksudnya. Waduh, yang cadangan. paling utama itu ya saya ngefans sama Pak Mario Halim. Waduh, kayaknya sepertinya ya. Pak Mario dan Pak Marcel ini bersaudara. Kan satu kiri, satu kanan. Oke. Kalau di sini kan kita nggak bahas nih tentang MLM atau network marketing nih. Yeah. Bahasannya luas nih. Tapi saya lihat teman-teman ini mengarahnya ke sana semua nih. Kita kan padahal diskusinya mau seputar WFH, betul ya? Oke dah. Kalau gitu saya mau seperti ini, role modelnya kayak Steve Jobs. Oke. Kenapa kok role modelnya Steve Jobs? Menarik ini, Pak. Ya. Meskipun saya belum pandai memakai Apple, karena saya sendiri ini pakai Android. Oke, pakai Android. Oke. Tapi kan sepertinya dari sejarahnya Steve Jobs, meskipun orangnya sudah tidak ada, tapi karyanya itu luar biasa. Masih diburu orang ya? Karyanya, masih diburu orang. Sangat worth it banget itu. Apabila kalau keluar dari seri iPhone yang terbaru, waduh antrinya bukan main. Iya. Itu yang hebat. Iya, berarti sama kayak saya dong. Saya fanatik saya pakai mulai dari iPhone, dari iPad, bahkan MacBook. Saya punya MacBook Air dan MacBook Pro nih. Setiap iPad, ini saya pengen beli iPad terbaru nih. Karena ya itu tadi fanatik. Kalau kita ngefans itu kan harus fanatik ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi, betul sekali. Nah, sekarang ini gini, ini adalah talk show kita perdana. Bagaimana kita tuh membuka mindset dan membuat teman-teman yang mendengarkan YouTube channel saya ini membuat mereka paham bahwa arah dunia itu ke arah WFH. Nah, nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya untuk pertanyaan yang lebih dahsyat. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye.